Selamat datang, Direktur Utama telah keluar dari penjara. Tak perlu berlebihan. 7 tahun lalu. Keluarga saya dijebak oleh kerabat sendiri. Keluarga Joko pun bangkrut. Untuk orang tua, saya menanggung kesalahan. Masuk penjara. Di dalam penjara, saya menggunakan nama samaran. Tuan Zong mempelajari investasi khusus. Membangun pasti akan bangkit kembali. Liu Shu, kini kamu sudah manajer umum grup Qisheng, harus bertindak dengan tepat. Di penjara dibimbing oleh Direktur Utama, orang yang Anda bimbing sekarang sudah menjadi raksasa bisnis di bidangnya. Orang yang ingin mendekati Anda seperti ikan yang melintasi sungai, kenapa Anda malah mau masuk ke keluarga Rini? Saya dan He Yao Yao, 7 tahun lalu, sudah membuat janji pernikahan. Dan orang tua, setelah saya masuk penjara, meninggal karena kanker pankreas, masuk ke keluarga mereka. Jalan keluar yang mereka rencanakan untuk saya, dan juga wasiat mereka. Namun, Kerabat darah bisa saling membunuh, apalagi keluarga Rini yang tak ada hubungan darah. Kalau mau masuk keluarga, maka kita harus menguji karakter mereka. Pak Joko, ini rumah He Yao Yao baju lama. Untuk menyembunyikan identitas dan hadiah tahun baru, sudah disiapkan untuk Anda untuk menjaga keselamatan Anda. Silakan pakai jam ini, ia bisa memantau situasi di dalam. Kalau keluarga Rini berbuat jahat kepada Anda aktifkan. Kami dalam 10 detik bisa menyelamatkan Anda. baik. Yao Yao, kamu sibuk sepanjang sore membuat banyak makanan. Sudah capek. Tak apa-apa. Rini, Kamu dan Yao Yao berdiri bersama. benar-benar cocok. Hari ini, aku ingin menjadi satu-satunya pengecualian dan favorit. Kamu mau menikahi aku? Masuk penjara 7 tahun, semua sudah berubah. Teman masa kecil dulu. Sudah punya tempat baru. Mungkin aku tak seharusnya mengganggu dia. Suami, Latihan sudah selesai, harus pulang makan. Datang. Yao Yao, aku pulang duluan, tunggu Chongguang Joko kembali. Lihat kamu siap melamar dia, pasti sangat tersentuh. tunggu Chongguang kembali. Aku pasti tak boleh biarkan seseorang lagi menyakitinya. Semua di meja ini. Semua makanan yang Chongguang suka. Semua ini dibuat untuk aku. Yao Yao, kamu selama tahun-tahun ini untuk menunggu Chongguang Joko. Menanggung tekanan pernikahan sendiri, menolak banyak orang dengan kondisi baik. Tapi dia benar akan kembali. Chongguang pasti kembali menikahi aku. Kini orang tua dia sudah tiada, dia hanya punya aku. Kalau Chongguang sendiri merayakan tahun baru, betapa sedih dia. Yao Yao. Yao Yao. Chongguang. Chongguang, Yao Yao. kamu akhirnya kembali. Aku setiap hari menunggu kamu kembali. Aku setiap hari menunggu. Aku benar-benar takut. Aku sangat takut. Kamu tidak akan pernah kembali lagi. Sudah kembali saja, sudah baik. Sudah kembali saja, sudah baik. Tidak. Kalau He Yao Yao benar-benar menunggu aku selama 7 tahun, kenapa dia tidak pernah melihat aku? Pakainya jelek sekali. Jangan-jangan baru keluar dari penjara? Dia bukanlah pangeran besar dari keluarga Joko yang bangkrut. Di mata mereka, aku sudah tidak seperti dulu. Dan pernah masuk penjara. Teman-teman He Yao Yao pasti akan sangat membenci aku. Mempelai pria, dingin tidak? Kenapa bisa pakai ini? Ini baju tradisional yang aku siapkan untuk mempelai pria, hangat. Ayo, cepat pakai. Yao Yao, aku sudah janji padamu. Kalau Lu Chongguang sudah kembali, aku pasti akan menyiapkan semua barang pernikahanmu. Betul, selimut pernikahan ini aku siapkan setiap tahun. Tahun ini akhirnya bisa diberikan. Ada ini, ada ini. Dan ini?
Dan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kapa. Yang paling harus kamu terima kasih adalah Yao Yao. Aku akan ajak kamu melihat dia selama 7 tahun ini. Sungguh tidak mudah. Ini orang tua aku. Ayah. Ibu. Setelah orang tua kamu sakit parah, semua Yao-Yao yang merawat di depan tempat tidur, mengurus mereka sampai akhir. Tidak tahu kamu bisa menemukan di mana Yao-Yao gadis yang begitu baik. Aku sudah benar-benar berusaha sekuat tenaga. Tidak bisa membuat kamu melihat mereka untuk yang terakhir kali. Di hati aku sungguh merasa bersalah. Makanya aku selalu tidak berani mencari kamu. Bibi dan paman meninggal berturut-turut. Aku tahu di hati kamu pasti sangat sedih. Maaf, aku tidak bisa membuat kamu melihat mereka untuk yang terakhir kali lagi. Ternyata dia untuk merawat orang tua aku. Selalu menggantikan aku melakukan bakti. Aku selalu tidak percaya padanya. Yao Yao. Aku yang bersalah padamu. Aku yang kembali terlambat. Yao Yao. Orang tua di atas. Aku Lu Chongguang di sini bersumpah. Di hidup ini pasti tidak akan meninggalkan Yao Yao. Kalau ada sedikit saja mengabaikan. Chongguang, tidak perlu bicara lagi. Aku percaya kamu. Aku percaya. Yao Yao. Sebenarnya identitas aku adalah... Halo Bu. Yao Yao, cepat datang makan-makan malam tahun baru. Kalau tahun ini tidak pulang lagi, aku anggap kau bukan anakku lagi. Bu, tahun ini bisa pulang. Rumah kakek ya? Baik, kami segera sampai. Chongguang, setelah kita menghormati orang tua dengan dupa, kau ikut aku pulang. Ke rumah kakek. Makan-makan malam tahun baru. Makan malam tahun baru? Iya. Hari ini malam tahun baru. Ayah dan ibu sudah menunggu. Kau ikut aku pulang. Bersama-sama tunjukkan bakti kita. Aku memegang sumber daya besar grup Qisheng. Bisa saja keluarga Rini punya niat jahat. Membuat Yao Yao terlibat dalam perselisihan kepentingan. Bukanlah maksudku. Lebih baik tetap bersembunyi. Kebetulan manfaatkan makan malam tahun baru ini untuk menguji karakter mereka. Baik. Yao Yao. Chongguang, apa kau tidak suka baju yang kubelikan untukmu itu? Bukan, aku cuma sudah terbiasa pakai baju ini, lebih nyaman. Setelah tahun baru lewat, aku akan ganti, oke? Situasi sudah berubah. Aku sudah bukan tuan muda keluarga Joko lagi. Dengan berpakaian lusuh, baru bisa melihat hati orang dengan jelas. Ayo pergi. Hati-hati. Ini kan lagi tahun baru. Dari mana datangnya si miskin ini? Berani cari masalah di keluarga Rini. Percaya tidak, aku suruh orang patahkan kakimu. Kakak sepupu. Dia bukan orang miskin. Dia adalah suamiku. Lu Chongguang. Ini kan si tuan muda keluarga Joko, yang dulu bajunya cuma pakai kustomisasi kelas atas. Kenapa? Sekarang sampai satu baju yang layak pun tidak mampu beli. Dulu, setiap kali keluarga Joko menyiapkan pakaian untuknya, mana ada yang tidak jutaan rupiah ke atas. Sekarang keluarga Joko sudah bangkrut di kantongnya. Mungkin bahkan beberapa puluh yuan. Tidak bisa dikeluarkan. Saya rasa dia hanya fokus pada ingin memanfaatkan hubungan lama untuk mendekati dan menjilat keluarga Rini kita. Ayo. Benar saja, saat punya uang semua orang mendukung. Ketika jatuh, semua orang bisa menghinamu. Keluarga Rini memiliki 3 anak. Paman selalu menginginkan pabrik plastik di daerah timur yang dipegang mama. Kakak sepupu sejalan dengan ayahnya. Tentu tidak menyukai kita. Jangan pedulikan dia. Cari mama papa dulu. Baik. Surat undangan. Surat undangan. Hei Yao Yao, apakah kamu benar-benar tahu aturan? Hari ini adalah makan malam tahun baru keluarga Rini. Kenapa kamu membawa semua orang sembarangan ke rumah?
Chongguang tidak punya surat undangan. Tetapi dia adalah calon suami saya. Dan lagi, dia pernah datang sebelumnya. Oh, Lu Chongguang. Kalau begitu, lebih tidak boleh masuk. kenapa? Masih bisa kenapa? Dulu surat undangan yang diterima Tuan Besar Lu bisa menumpuk seperti bukit kecil. Kenapa sekarang dengan wajah menjilat datang ke pintu keluarga Rini kita? Keluarga Joko dulu terkenal. Semua orang menghormatinya. Sekarang keluarga Joko hancur dan keluarga tercerai-berai. Dan dia adalah anjing yang kehilangan rumah. Bagaimana mungkin ada orang yang mengirimkan surat undangan untuknya? Kakak, Chongguang adalah suami saya. Semua adalah keluarga. Kenapa bicara begitu kasar? Ada apa? Paman, kamu datang tepat waktu. Lu Chongguang ini masih berpikir dirinya adalah tuan muda keluarga Joko masa lalu. Benar-benar berpikir pintu keluarga Rini kita ini. Siapapun bisa masuk. Bahkan surat undangan pun tidak punya orang miskin. Kalau ini diketahui oleh partner bisnis di Jiangcheng, keluarga Rini saya, bagaimana bisa menjaga diri? Apa? Orang miskin? Kamu keluar dari penjara sejak kapan? Benar saja ayah mertua saya ini juga mencari kekuatan. Menilai saya tidak cocok dengan anaknya. Keluarga pulang ke rumah sendiri. Perlu apa surat undangan? Bapak, keluarga Joko sudah lama bangkrut. Joko Chongguang sekarang hanya sampah. Kamu masih mau dia jadi menantu masuk? Memalukan keluarga Rini kita. Menantu masuk kenapa? Tidak menghargai menantu masuk? Aku dulu juga menantu masuk. Seorang menantu dianggap setengah anak. Kapan keluarga pulang ke rumah sendiri perlu surat undangan? Dia sekarang hanya sampah. Cuma kamu yang anggap dia berharga. Kupikir Bapak He tidak suka aku. Ternyata aku salah paham dia. Chongguang kamu akhirnya pulang. Tenang saja. Aku tidak pernah peduli apakah kamu putra keluarga Joko punya uang atau tidak. Asalkan kamu benar-benar memperlakukan Yao Yao kamu adalah anakku. Papa, sebenarnya aku sudah datang langsung ke rumah Abu untuk memberi sesajen kepada leluhur. Biarkan leluhur melihat menantu saya. Direktur He Pabrik ada telepon masuk. Baik, aku akan menemui kamu setelah selesai. Ayo. Ayo. Tunggu. Yao Yao orang di samping kamu ini siapa? Joko Chongguang. Bapak aku bawa Chongguang untuk memberi sesajen kepada leluhur. Bapak. Sial. 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 Kamu masih anggap kamu putra keluarga Joko. Keluarkan dia dari rumah Abu. Bapak dulu kamu sangat suka Chongguang. Dulu keluarga Joko hebat. Kota Jiang semua anggap putra keluarga Joko tamu penting. Tapi sekarang keluarga Joko bangkrut. Kamu tidak berhak masuk rumah Abu. Yao Yao, kamu di sini ya. Siapa suruh kamu bawa dia memberi sesajen? Tahu aturan atau tidak? Sekarang status berubah, semua orang bisa menghina aku. Ibu Lin sama seperti orang lain akan mengeluarkan aku dari rumah Abu. Mama. Tahu aturan atau tidak? Ambil sesajen kecil seperti ini cukup untuk siapa? Hari ini kamu dan Chongguang harus memberi sesajen besar. Kalau bukan karena aku melihatnya hari ini, kalian benar-benar mau pakai hio yang kecil begini untuk menghormati leluhur. Kenapa tidak bicara dengan ibu? Ibu, aku berpikir hio, ini hanya ibu yang berhak pakai. Dan paman bilang, keluarga Joko kita bangkrut. Dia bahkan tidak mengizinkan kita pakai hio yang paling kecil. Dan mengusir Chongguang keluar dari ruang leluhur. Sebagai orang yang lebih tua, kami tidak peduli apakah kamu sukses atau tidak. Punya status apa. Aku tahu,
Kamu tumbuh besar di bawah pengawasan aku adalah anakku sendiri. Adalah keluarga aku. Chongguang, hari ini kamu tidak hanya harus membakar hio, tetapi juga harus membakar hio yang besar. Cepat terima. Cepatlah. Kita ikuti kata ibu saja. Baik. Terima kasih, Bu Rini. Masih bilang Bu Rini. Kamu harus bilang ibu tahu. Ibu. Aku tunggu kata ibu ini. Sudah 7 tahun. Kamu tuh tahu? Cepatlah. Adik, Chongguang dari keluarga Joko sudah bukan tuan muda keluarga Joko seperti dulu. Keluarga Joko dulu memang sangat berpengaruh, tetapi sekarang dia hanya sampah. Dia punya hak apa untuk membakar hio besar keluarga Rini kita? Kakak, Chongguang adalah suami anak aku. Dia berhak membakar hio ini. Ketika keluarga Joko berkuasa, kalian hanya ingin mendekati bangkrut lalu menjauhi. Ini tidak benar. 7 tahun ini keluarga Joko bangkrut, orang tua meninggal, aku mengalami banyak penghinaan. Hanya keluarga ibu mertua yang benar-benar baik kepada aku. Kebaikan ini aku, Lu Chongguang, akan selalu ingat. Semoga kamu tidak menyesal. Cepatlah pergi. Makan malam tahun baru akan mulai. Ayo kita makan. Tes berhasil bawakan mas kawin dan kontrak bernilai jutaan untuk keluarga Rini semuanya. Putra Huaiqian bersama Putri Dini dan suami Luo Yichen mengucapkan selamat tahun baru untuk ayah sehat dan panjang umur, banyak anak dan cucu. Kamu sungguh baik hati. Dengar-dengar Yichen baru naik jabatan lagi. Benar-benar muda dan berbakat. Semua ini berkat doa kakek. Aku membawa hadiah untuk Anda. Ini teko keramik ising harganya sekitar 300.000 Huaiqian. Pilihanmu untuk menantu sungguh bagus. Kakek, ada aku juga. Ini dari aku dan ibu dan Wang Shu untuk Anda mau tai tahun kuda. Semoga kakek disambut oleh kuda emas sehat selalu. Anggur ini harganya ratusan ribu. Menantu cucu keluarga Rini semuanya orang-orang terbaik. Di masa depan ketika diteruskan ke generasi kamu, aku tenang. Kakek, di keluarga kita masih ada satu menantu cucu, belum memberi Anda hadiah. Dia adalah putra keluarga Joko yang terkenal dulu sangat royal. Memberi hadiah tidak pernah kurang dari 100.000, entah sekarang bisa memberikan hadiah apa. Kalau begitu kita semua harus melihat baik-baik. Keluarga Joko sudah lama bangkrut. Mana ada lagi tuan muda keluarga Joko? Rupanya dia sengaja menunggu untuk menghinaku. Kontrak dan mas kawin masih dalam perjalanan. Saat ini memang belum ada apa-apa. Tuan muda Joko, dulu kamu dengan mudahnya memberikanku satu set porselen biru putih senilai 200 juta rupiah. Jangan-jangan sekarang sudah tidak mampu lagi membeli hadiah. Tenang, aku sudah siapkan. Tentu saja Chongguang menyiapkan hadiah. Ini adalah pilihannya sendiri. Aku dan Chongguang berdoa semoga kakek sehat selalu dan panjang umur. Wah, teh Longjing sebelum hujan 3 tahun. Tapi cuma bernilai sekitar 20-30 ribu. Dulu, saat keluarga Joko masih jaya, kamu, Lu Chongguang, mana pernah tidak memberi patung emas atau giok? Sekarang keluarga kalian sudah jatuh. Lalu bawa sampah seperti ini untuk menjijikan aku. Ayah, ini semua hadiah yang dibeli anak-anak dengan uang hasil kerja mereka sendiri. Itu juga bentuk perhatian mereka. Chongguang, hadiah itu sudah lama kupilih. Kakek. Lagi pula, Lu Chongguang ini sudah bukan tuan muda keluarga Joko lagi. Hanya bisa memberi barang-barang yang tidak pantas ini. Menantuku Luo Yichen di usia muda sudah menjadi
Kepala Departemen Pembelian untuk cabang Jiangcheng dari grup Kisheng. Kisheng Group itu jauh lebih 10 kali lebih kuat dari keluarga Joko di masa jayanya. Saya usulkan biarkan putri saya Dini mengambil alih pabrik plastik adik kedua agar mereka berdua bisa lebih banyak berkontribusi untuk keluarga Rini. Tidak boleh pabrik plastik di wilayah timur sudah saya rencanakan untuk diberikan kepada Chongguang. Ibu. Pabrik plastik wilayah timur adalah hasil jerih payahmu. Pabrik plastik wilayah timur adalah hasil jerih payahmu. Kamu mau menyerahkannya kepada saya? Ya. Di dunia bisnis, Jiangxi semua orang akan menghormati keluarga Joko sebelumnya, tapi sekarang Chongguang itu sampah. Mana ada partner bisnis yang mau memilih dia sekarang? Pabrik plastik wilayah timur pasti tidak boleh diberikan kepada Chongguang. Pabrik plastik di wilayah timur adalah hasil jerih payah saya sendiri. Saya mau memberi siapapun terserah saya. Chongguang, meski dia sekarang sangat terpuruk, tapi jika saya memberi dia kesempatan, dia pasti akan bangkit kembali. Bangkit kembali? Butuh jaringan, sumber daya, dan uang. Dia sekarang bukan lagi anak keluarga Joko. Sumber daya, tidak ada jaringan, tidak ada uang, berapa uang yang ada di kantongnya. Saya sangat menolak. Saya percaya pada penilaian saya. Chongguang pasti akan membuat pabrik plastik kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lihat Yichen dan hadiah dari Tono, mana yang tidak lebih kuat daripada Chongguang dengan ini saja. Kamu tidak bisa mengambil alih pabrik plastik. Mas kawin dan kontrak sudah sampai di depan pintu. Jika hadiah yang diberikan bisa mewakili kemampuan seseorang, hadiah saya sudah datang. Kisheng Group dengan senang hati menghadiahkan satu kontrak strategis senilai 50 juta, serta mas kawin sebesar 800.000. Uang ya uang. Kisheng Group tidak mungkin di malam tahun baru Imlek memberi kita hadiah sebesar ini. Jangan-jangan ini benar-benar hadiah darinya. Mana mungkin orang miskin seperti ini? Di keluarga kita, hanya Yichen yang punya hubungan dengan Kisheng. Pasti Yichen yang berhasil dapatkan pesanan ini untuk keluarga Rini. Memang akhir-akhir ini Presiden Cabang sering memujiku. Jangan-jangan pesanan ini bentuk perhatiannya padaku? Betul. Pesanan 50 juta ini adalah hadiah tahun baruku untuk keluarga Rini. Sayang, banyak sekali perhiasan emas ini. Semuanya untukku? Asalkan kamu senang, sayang. Kamu hebat sekali, sayang. Aku memang tidak salah memilih suami. Tidak seperti orang lain yang menikahi pengangguran yang cuma bisa hidup dari istrinya. Bahkan cuma bisa numpang makan saat tahun baru. Bagus, bagus. Yichen ini adalah pahlawan bagi keluarga Rini. Telah berhasil mendapatkan pesanan 50 juta untuk kita. Mulai sekarang, sumber daya keluarga Rini bisa kalian atur sepenuhnya. Syarat apapun bisa kalian ajukan. Chongguang mereka dapat pesanan sebesar ini, kakek pasti akan lebih memihak mereka lagi. Kalian yakin pesanan ini benar-benar didapatkan Luo Yichen untuk keluarga Rini? Disebut beberapa kali sebagai tuan besar keluarga Joko, lalu benar-benar merasa diri masih tuan muda ya? Kalau bukan Yichen, masa iya orang bangkrut sepertimu? Bagaimana kalau memang aku? Kurasa kamu baru keluar dari penjara, otaknya belum pulih ya. Grup Kisheng adalah kerajaan bisnis terkuat. Jangan katakan kamu yang sekarang, bahkan kamu yang dulu tidak pantas mengangkat sepatunya Tuan Zong. Cukup. Yichen telah berjuang untuk keluarga Rini mendapatkan pesanan 50 juta. Pasti dia sudah berkorban banyak. Yichen, dukungan seperti apa yang dibutuhkan dari keluarga Rini? Pesanan 50 juta ini hanya mengandalkan pabrik plastik di zona utara dan selatan belum tentu bisa ditangani. Bagaimana kalau pabrik plastik di zona timur dialihkan atas nama istriku? Jangan kakek, pabrik plastik adalah hasil jerih payah seumur hidup ibu. Kalau pabrik plastik hilang, kami tidak punya penghasilan apapun lagi. Hei Yao Yao. Yang aku sudah bilang tadi, semuanya ikuti keputusan Yichen. Kalau pabriknya tidak diserahkan, maka kamu keluar dari keluarga Rini.
Ibu, Untuk uang sedikit ini, kalian mau merebut kerja keras ibu saya seumur hidup? Hubungan keluarga di hadapan keuntungan, begitu mudah runtuh? Kamu punya hak bicara di sini. Kamu masih merasa diri masih itu, pangeran keluarga Joko yang berkuasa? Kamu sekarang cuma sampah yang bahkan kerja perlu, ibu mertua membuka mulut untukmu. Jangan juga merasa kakak kejam, asalkan kamu tanda tangan sekarang, aku juga akan berbaik hati memberi keluarga kamu dividen 300.000 setiap bulan. Lu Chongguang, kamu dengar tidak? Cepat dorong ibu kedua tanda tangan. Ambil 300.000 buka warung kecil, mungkin ya, bisa menghidupkan lagi keluarga Joko kamu. Gaya bisnis zaman dulu. Jika kalian tetap memaksa ibu saya menyerahkan pabrik, kontrak ini tidak akan lagi milik keluarga Rini. Luo Yichen, dari keluarga Chongguang itu, sekarang ini bekerja di grup Qisheng sebagai kepala pembelian kota Jiang, punya kekuasaan yang sangat besar. Mereka jelas-jelas menganiaya ibu. Seorang kepala pembelian cabang daerah, mana ada hak menentukan kontrak lebih dari 8 juta? Kontrak ini saya berikan kepada keluarga Rini. Bagaimana dia tahu batas kewenangan saya adalah 8 juta? Kamu yang memberi. Lu Chongguang, dulu kamu adalah pangeran keluarga Joko, tapi dibandingkan dengan Qisheng, kamu apa? Apalagi dengan kamu sekarang, bahkan kerja perlu, ibu mertua membuka mulut untukmu. Kamu punya muka apa mengatakan, kontrak kamu yang memberi? Chongguang, jangan bikin kakek marah lagi. Jangan bikin susah ayah ibu lagi. ibu ini tidak berguna. Tidak bisa membantumu. Kakak, kalau aku tanda tangan perjanjian pengalihan, apa kakak akan kasih Yao Yao dan Chongguang kompensasi 300.000 per bulan? Bu, jangan tanda tangan. Ini hasil jerih payah setengah hidupmu. Nak, keputusan kakekmu tak ada yang bisa mengubahnya. Satu-satunya yang bisa ibu lakukan adalah membuka jalan untuk kakek kalian. Bu. Bahkan kalau tidak tanda tangan, kakekmu punya 100 cara untuk mengambil kembali pabrik itu. Nanti, kita tidak dapat uang sepeser pun. Kalau sekarang tanda tangan, setidaknya bisa tukar dengan uang, supaya beban kalian tiap bulan berkurang sedikit. Chongguang, jangan urus lagi. Setelah dinanti-nantikan bertahun-tahun, pabrik plastik kawasan timur akhirnya ada di tangan kita. Kak, kamu harus tepati janjimu. Janji apa? Aku kok tidak tahu. Ayah, dia ingkar janji di depan ayah, tidak boleh, ayah. Kamu pikir ayah akan membelamu? Selama ini kamu terlalu tidak mengenal ayah. Siapa yang bisa membawa keuntungan bagi keluarga Rini, dialah anaknya. Ayah, kamu... Bu. Baiklah. Sangat baik. Kamu mau apa? Jangan sentuh itu, ada apapun kita bisa bicara baik-baik. Kalau bagi kalian, ikatan keluarga tidak lebih penting dari kontrak ini, ya sudah, kita semua jangan mau. Semua jangan mau. Ambil semua barang lamaran itu. Aduh. Kontrak 50 jutaku. Kenapa keluarga Rini kami bisa punya orang pembawa sial sepertimu? Aduh, Pak Joko. Perlu saya bawa orang ke sini sekarang? Tidak perlu. Situasi kecil ini saya tangani sendiri. Chongguang, gila lu ya. Kau pikir keluarga Joko sekarang masih seperti 7 tahun lalu yang bisa menutupi kesalahanmu? Sekarang kau cuman sampah. Berani-beraninya kau merobek kontrak 50 juta aku. Aku buat kau membusuk di penjara.
Chongguang memang salah karena gegabah. Semua kerugiannya bisa saya ganti. Bu, jual seluruh keluargamu pun tak akan cukup. Kalau kalian tidak bisa bayar, aku buat dia membusuk di penjara. Saya yang ganti. Asal kalian jangan masukkan Chongguang ke penjara lagi, saya rela menyerahkan semua harta atas namaku untuk kalian. Dia mau masuk penjara juga bisa. Kalau begitu, kalian sujud 3 kali ke Yi Chen. Bu, ibu tidak usah memohon pada mereka. Semua ini bisa saya tangani sendiri, Bu. Nak, ibu sudah janji sama ayahmu. Kamu dan Yao Yao adalah anak ibu. Selama ibu masih ada, langit tidak akan runtuh. Bu, Shuyin, jangan berlutut. Lin Huaijian, kalian keterlaluan. Memang aku He Jixing tidak punya kemampuan, tapi hari ini siapapun tak boleh memaksa mereka berlutut. Bu, kita tidak akan berlutut. Paling-paling, kita putus hubungan dengan semua mereka. Bu. Asalkan kau jangan masukkan anakku ke penjara. Aku akan jual semua barang berharga untuk mengganti rugi pada kalian. Sayangnya, sujudmu tidak berlaku. Bagaimanapun juga, aku harus membuat si brengsek itu membusuk di penjara. Kamu ingkar janji. Shuyin, Bunda. Shuyin, kenapa kamu? Ibu. Sepertinya Ibu Chongguang kambuh sakit jantungnya. Cepat bawa ibu ke rumah sakit. Awalnya aku ingin menjaga muka Yao Yao, memberi kalian sedikit toleransi. Tampaknya sekarang tidak perlu lagi. Ayo semua. Ada apa ini? Laser pointer dari mana ini? Ada apa ini? Lu Chongguang. Jangan sok jagoan di sini. Cuma kenal beberapa teman preman. Bawa beberapa pistol mainan. Terus mau nakut-nakuti keluarga Rini. Kamu. Betul. Soal kamu merobek kontrak itu, kami nggak bakal lupakan. Aku lihat siapa lagi yang berani ngomong sembarangan. Kecil. Cepat antar ibuku ke rumah sakit. Yao Yao, kamu dan ayah cepat antar ibu ke rumah sakit. Penyakit ibu nggak boleh ditunda. Chongguang, kamu ikut kami pergi. Kamu sendirian di sini terlalu berbahaya. Chongguang, kamu nggak bisa sendirian di sini. Ibu sekarang kondisinya begini. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa lagi... Yao Yao, aku suamimu. Kekacauan di sini harus ada yang membereskan. Tenang saja. Kamu dan ayah cepat pergi. Aku akan menyusul setelah selesai urusan di sini. Anak baik. Jangan sekali-kali nekat. Mundur. Lihat apa, lihat? Hari ini kamu nggak cuma merobek kontrak, tapi juga bawa orang buat-buat keributan. Kerugian yang disebabkan ini, sampai kamu yang sampah rendahan ini dijual pun nggak bakal cukup ganti. Kenapa? Jadi ketakutan? Hah? Tamparan ini buat ibuku. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, kalian semua jangan harap bakal baik-baik saja. Lu Chongguang, kamu si miskin, masuk ke keluarga Rini sebagai menantu.
bahkan tidak lebih baik dari anjing. Kamu bahkan berani memukul suami saya. Ribut. Kamu makan dari kami, minum dari kami, bahkan berani memukul orang. Hari ini saya akan membersihkan keluarga Rini. Lu Chongguang, apa gunanya kamu bisa bertarung? Hanya seorang orang miskin yang tidak pantas tampil. Kamu merobek kontrak, menyinggung grup Qisheng. Bukan hanya kamu, bahkan Lin Suyin juga tidak akan bisa berdiri di Jiangcheng. Awalnya ingin melihat wajah Yao Yao. Sedikit memberi kamu ruang. Tetapi kamu tidak pantas. Cukup. Selamat tahun baru. Berani kasar di keluarga Rini. Lu Chongguang. Di mata kamu masih ada orang tua, masyhur. Oh. Dan kamu. Apa yang kamu ingin lakukan? Kamu semua orang yang membenci miskin dan mencintai kaya, mendukung tinggi dan menginjak rendah. Dari hari ini, keluarga kami dengan keluarga Rini kamu memutuskan hubungan. Kamu bilang putus, ya putus. Siapa kamu ini? Cuma bikin masalah doang. Lalu pergi seenaknya. Jangan mimpi. Kecuali bisa keluarin uang tunai 20 juta. Baru boleh putus hubungan darahmu dengan keluarga Rini. Kalau nggak bisa, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kalau hari ini kamu nggak bisa keluarin, bersihkan lantai ini dengan lidahmu sambil berlutut. 20 juta. Baik. Wah, kamu masih mengira diri kamu adalah tuan besar keluarga Joko, ya? Asalkan uang ini dibayar. Mulai hari ini, keluarga kami dan keluarga Rini tidak ada hubungan lagi. Buat perjanjian tertulis, buat ya buat. Tunggu. Kamu bikin aku ketakutan hari ini. Kamu harus tambah lagi 5 juta. Sebagai ganti rugi mentalku, kurang 1 sen pun. Aku akan ke pengadilan. Lapor Lin Suyin karena meninggalkan orang tua. Buat dia hancur reputasinya di Jiangcheng. Baik. 25 juta. Masih ada. Perlu ditambah lagi. Basa-basi. Sok keras kepala. Kalau kamu bisa keluarin 25 juta, 3 huruf nama Lin Huaiqian ini, aku tulis terbalik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Barang murahan yang nggak sampai 100 ribu. Mau pamer sok kaya di sini. Kayaknya dia susah ngumpulin 250 ribu aja. Sekarang juga bawa 25 juta tunai ke rumah keluarga Rini. Kamu pikir kamu siapa? CEO grup Qisheng? Ini kan manajer Lee dari Bang Hui Feng. Kenapa dia bisa sampai sini? Bapak Joko, ini yang Bapak minta, 25 juta tunai. Bahkan kakek pun nggak mungkin bisa bikin manajer Lee. Antar uang sendiri ke sini. Apakah Lu Chongguang punya identitas khusus? Dia cuma orang miskin. Dari mana dia bisa punya 25 juta ini? Bagus. Dia pasti sudah menjual pabrik plastik milik bibinya kedua dan rumahnya diam-diam. Lalu, dengan uang itu, dia datang ke sini untuk pamer. Saya bilang, sampah ini kok bisa begitu berani. Ternyata dia menggunakan uang keluarga Rini untuk pamer di sini. Manajer Lee, saya Luo Yichen dari cabang grup Qisheng, Luo Yichen. Kita pernah bertemu di pesta. Bapak Lu, apakah masih ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu. Setelah uang dikirim, silakan kembali. Manajer Lee, rumah anak ini sudah bangkrut sejak lama. Kenapa Anda harus... Bagaimana cara kerja Bang Hui Feng harus memberi laporan kepada keluarga Rini? Keluarga Rini di Jiangcheng juga keluarga terkenal dan terhormat. Di saat tahun baru seperti ini, seluruh keluarga malah bekerja sama untuk menindas suami anaknya.
Karena budaya keluarga-keluarga Rini sudah begitu buruk, saya rasa pinjaman 300 juta yang grup Rini aplikasikan ke bank kami sebelum tahun baru tidak perlu disetujui. Manajer Lee, ini tidak bisa jadi bahan candaan. Lu Chongguang, kamu pembawa sial. Setelah kamu masuk ke keluarga ini, hal-hal buruk terjadi terus-menerus. Lu Chongguang, kamu sekarang langsung kejar manajer Lee. Sujud di depan mobilnya. Dan minta dia kembali. Jika pinjaman saya gagal, saya akan membuatmu menderita. Pinjaman diputuskan oleh bank sendiri. Apa hubungannya dengan saya? 25 juta tidak kurang 1 sen. Cepat tanda kontrak pemutusan hubungan keluarga. Ayah, dengan uang tunai ini, perusahaan kita juga bisa beroperasi lagi. Sampah ini jika tetap disimpan hanya akan jadi masalah. Setelah tanda tangan, kamu langsung keluar dari keluarga Rini. Masalah ini cuma selega. Kamu baru saja memukul saya dan istri saya. Tidak perlu membayar kompensasi. Baik. Kalau begitu kita bicarakan dulu. Kompensasi untuk jam tangan ini. Jam tangan jeleknya ini berapa Pak nilainya? Tidak banyak. Cuma 80 juta. 80 juta? 80 juta. Kamu sudah miskin sampai gila, atau otakmu sudah kemasukan air? Barang jelek seperti ini, Pinduoduo 999 gratis ongkir, aku masih merasa mahal. Lu Chongguang, coba lihat diri kamu sendiri, pantas. Kalau barang ini memang bernilai 80 juta, hari ini aku akan menelan mentah-mentah kalau tidak bernilai. Kalau tidak, bagaimana? Kamu akan berlutut di tanah mengelap sepatu kulitku sampai bersih, lalu keluar dari Jiangcheng. Selamanya jangan biarkan aku melihat kamu. Kamu mau siapa keluar dari Jiangcheng? Bukankah ini manajer Fu dari grup Sunway? Itu adalah dahsyat pemimpin utama di dunia teknologi. Manajer Fu ayo. Manajer Fu, aku Lin Cheng Yuan dari keluarga Rini. Sudah lama mendengar nama besarmu. Manajer Fu, aku dari cabang grup Kiseng Luo Yichen sebelumnya selalu ingin mengunjungi Anda. Astaga, bahkan manajer Fu juga datang, kakak ipar terlalu dihormati. Lu Bapak lu Anda baik-baik? Aku menerima notifikasi tingkat tertinggi dari kantor pusat kerusakan. Menunjukkan terminal Anda mengalami kerusakan akibat kekerasan lokasi tepat di sini. Orangnya baik-baik, tapi jam tangan 80 juta ini sudah rusak. Ini, bagaimana mungkin Ini hanya orang yang keluarga bangkrut, orang miskin. Bagaimana mungkin dia memakai jam tangan 80 juta? Ini adalah jam tangan yang dikembangkan bersama oleh grup Sunway dan Laboratorium Nasional. Gil, menggunakan material nano tingkat penerbangan, memiliki chip komunikasi satelit independen, tidak terpengaruh oleh pemblokiran signal, terhubung langsung ke seluruh dunia, sistem keamanan tingkat tertinggi, biaya pembuatan satu jam tangan ini, lebih dari 60 juta. Ditambah pemeliharaan sistem enkripsi di dalamnya, dan perbaikan kuantum. 80 juta itu hanya harga pokok. Aku mana punya 80 juta. San, hey. Tolong bantu. Jam tangan ini bukan kami yang rusakkan. Tidak ada hubungan dengan aku. Nata kami cepat pergi. Kamu semua orang kecil. Tidak akan. Jam tangan itu pasti palsu. Yaitu tiruan. Kepal, kamu meragukan kemampuan profesionalku? Atau meragukan reputasi grup Sunway bayar 80 juta tunai atau kartu? Pasti kalian bekerja sama untuk menipu saya.
Lu Chongguang dia itu cuman suami sampah yang hanya mengandalkan istrinya. Bagaimana mungkin memakai jam tangan 80 juta? Betul. Lu Chongguang ini di rumah kami hanya makan dan minum gratis orang miskin yang tak punya tulang punggung. Kalau dia bisa membeli jam tangan 80 juta nama saya Dini, akan saya tulis terbalik. Bodoh semua. Manajer Luo, sepertinya kamu sudah terlalu terbiasa berkuasa sekarang, bahkan sedikit kemampuan melihat situasi pun hilang. Manajer Fu aku adalah orang dari grup Qisheng. Kamu yakin mau untuk seorang orang luar merusak hubungan kerja antara dua perusahaan kami? Jam tangan ini itu cuma sampah. Karena manajer Luo meragukan kredibilitas penentuan harga grup Sunway dan juga tidak mau membayar. Kalau begitu, mulai saat ini grup Sunway dan semua anak perusahaan serta rantai pasokannya memutus semua hubungan bisnis dengan grup Rini. Kalian tunggu saja surat panggilan pengadilan. Ini. Itu manajer Fu sedang mengeluarkan perintah pemblokiran di seluruh jaringan. Manajer Fu jangan. Sebagian besar pesanan keluarga Rini bergantung pada bahan baku grup Sunway. Kalau Anda memutusnya keluarga kami, semua akan makan angin. Manajer Fu, semua ini gara-gara Luo Yichen. Tak ada hubungannya dengan keluarga Rini. Suami, cepat bicara, cepat minta manajer Fu membatalkan keputusannya. Ini, manajer Fu salah paham, semua ini salah paham. Sepertinya tidak. Manajer Fu, tolong tunggu. Uang ini kami akan bayar. Ayah, itu dana likuid keluarga Rini kita. Kalau kita rugi, bagaimana perusahaan kita bisa beroperasi? Diam! Kamu tidak mendengar. Manajer Fu bilang kita akan diblokir di seluruh internet. Uang ini harus dibayar. Bapak tua keluarga Rini, keluarkan uang untuk menghindari masalah. Dibandingkan dengan pemblokiran total oleh grup Sunway, uang ini layak dikeluarkan. Bapak Joko, untuk komunikasi Anda lancar, kami khusus menyiapkan jam tangan cadangan untuk Anda. Silakan gunakan ini untuk sementara. Manajer Fu, kamu harus benar-benar mengecek backgroundnya keluarga Joko sudah lama bangkrut. Jam tangan ini pasti berasal dari sumber yang tidak jelas. Mungkin. Dia pasti mencurinya. Manajer Fu Yichen, dia benar. Keluarga Rini, kita tidak akan pernah mengizinkan orang yang tidak jujur. Jika demikian, kami akan melapor ke polisi. Bodoh, perhatikan baik-baik. Jam tangan jenis ini menggunakan enkripsi biometrik iris paling top di dunia, hanya ada satu jenis ini. Selain pemiliknya, tak ada yang bisa menggunakan. Yang membelinya adalah manajer umum Liu Shu dari grup Qisheng. Kamu pikir siapa yang berhak membuat manajer Liu memberikan hadiah? Dan kamu, bahkan tamu penting seperti Bapak Joko, berani mengganggu bahkan menuduhnya sebagai pencuri, sangat menggelikan. Yang bisa membuat manajer Liu memberikan hadiah, maka hanya presiden grup Qisheng, Bapak Zong. Apakah dia? Manajer Fu, dia cuman orang miskin. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Zong dari grup Qisheng? Mungkin manajer Liu belum sempat memberikannya, tapi sudah dicurinya duluan. Betul, benar. Lu Chongguang cuma seorang suami sampah yang hidup dari istrinya. Manajer Fu, jangan sampai Anda tertipu olehnya, ya. Kalau Direktur Lin bilang itu palsu, ya berarti palsu. Bagaimana kondisi ibuku? Manajer Lu? Nyonya tua sudah dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang kondisinya membaik. Hanya saja kamar VIP di rumah sakit sudah penuh. Untuk sementara cuma dapat kamar biasa untuk 2 orang. Baik, pindahkan ke kamar VIP begitu ada yang kosong. Aku malas buang-buang waktu dengan kalian di sini. Dari saat ini, keluarga kami dan keluarga Rini tidak ada hubungan lagi.
Mulai dari saat ini, keluarga kami dan keluarga Rini tak ada hubungan lagi. Manajer Fu. Lihat. Dia merasa takut, kan? Begitu kami membongkar kebohongannya, dia langsung kabur. Kamu orang jadi dasar yang bijaksana. Jangan karena seorang penipu mengganggu kerja sama antara kedua keluarga kami. Apakah dia menipu atau tidak, aku tahu. Keluarga Rini, berhati-hatilah. Hei, Lu Chongguang yang brengsek. Hei, kakek ayah, ada kabar internal dari Kiseng Group. Mr. Zong sedang mengantar ibu mertuanya ke rumah sakit. ini keberuntungan. Kami harus langsung ke rumah sakit, mungkin bisa memperbaiki kontrak yang dirusak oleh Lu Chongguang. Ah, kalau begitu, cepatlah. Siapkan mobil. Bawa ginseng tua yang ada di rumah. Kami harus memberi kesan yang baik kepada Mr. Zong, kesan yang baik. Sayang, ibu di ruang 302 ya. Oke. Aku sampai. Aku masuk sekarang. Yichen, informasinya akurat, pasti di 302. Kakek tenang saja. Aku sudah keluar uang banyak untuk beli informasi internal. Mertua Tuan Zong ini tinggal di ruang 302. Pasti benar, Bu. Si sampah ini kenapa ada di sini juga? Jangan-jangan dia juga dengar kabarnya. Mau bawa sampah-sampah ini untuk mengambil hati Tuan Zong? Tidak boleh. Aku tidak boleh biarkan dia merusak rencanaku. Lu Chongguang, kamu memang nggak bisa lepas ya? Lari ke sini buat apa? Aku mau jenguk ibuku, kalian minggir. Kalau gitu kamu salah cari. Bibiku tidak ada di sini. Hati-hati bicaramu. Yao Yao bilang, ibu ada di ruang 302, pasti tidak salah. Cuma modal sampah begini udah mau masuk buat cari koneksi. Hah, coba lihat diri sendiri di cermin. Kamu ini apa sih? Cepat pergi dari sini. Ibu, kami datang jenguk ibu. Bu. Kamu. Bu, gimana kabarnya? Kalian kenapa bisa ada di sini? Ibu, bagaimana kabarmu? Chongguang datang. Aku bawakan sedikit suplemen untukmu. Kalian kenapa ada di sini? Keluarga Rini tidak menyusahkanmu, kan? Ibu, tenang saja. Aku baik-baik saja. Cepat berbaring dan istirahat. Wah, Tante. Kondisi tubuhmu sudah seperti ini. Masih peduli dengan menantu sampahmu ini? Kalian yang bikin ibu jadi begini. Aku belum menghitung dengan kalian. Kalian masih berani datang. Cepat pergi dari sini. Apa hubungannya dengan kami? Kami datang membawa hadiah yang berharga untuk menjenguk mertua perempuan Bapak Zong dari grup Kisheng. Kalian para pembawa sial ini, jangan bawa sial untuk keberuntungan kami. Mertua perempuan ketua grup Kisheng. Aduh. Ibu, kami datang menjenguk Anda. Ibu, kondisi Anda baik-baik saja. Ini sedikit perhatian dari kami. Kalian siapa? Ayah, ini mertua perempuan Bapak Zong kok rasanya agak aneh ya? Jangan-jangan kita salah orang. Diam. Mertua perempuan Bapak Zong itu namanya punya karakter. Mengerti? Betul, aku sudah cari tahu. Mertua perempuan Bapak Zong ini tinggal di nomor 302. Bukan dia. Masa bisa dia? Mungkinkah dia? Masa sih bisa dia? Cuma dengan Lu Chongguang, si penumpang hidup yang tak berguna itu mendirikan Kisheng Group, itu kan cuma mimpi di siang bolong. Betul. Nenek ini kelihatannya agak aneh. Tapi lihat gayanya, pasti dari keluarga kaya. Nyonya tua. Ini ginseng berusia 1000 tahun. Silakan diminum untuk menguatkan badan.
Ranting apa ini? Rasanya nggak enak banget. Ini, Nyonya tua, kami kurang pertimbangan. Bahkan tidak seperhatian anjingku padaku. Dia masih bisa manja-manja. Ayah, ini Asal bisa membuatnya senang. Kontrak ratusan miliar. langsung jadi milik kita. Demi masa depan keluarga Rini, harus berjuang. Asik, asik. Kalian berdua yang muda? Kok diam saja? Baik. Asik, asik. Ternyata dia pasien pikun. Aku ingin melihat, kalian sekumpulan bodoh. Bagaimana kalian bisa bersikap begitu terhadap pasien pikun menyanjung-nyanjung? Kakek, ini agak aneh. Sepertinya otaknya memang agak bermasalah. Ibu mertua Mr. Zong, bagaimana mungkin otaknya bermasalah? Ini pasti Mr. Zong sedang menguji kesungguhan kita. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mengambil kesempatan lebih dulu. Jika bisa, bekerja sama dengan grup Kisheng. Uang sedikit ini menerima penghinaan sesaat, apa artinya itu? Kakek, masih kakek yang membajak buah ya? Lalu dia bilang ginseng ini agak pahit. Apakah itu kode rahasia? Dia merasa barang yang dibeli tidak cukup berat. Dia memberi kita hint. Harus mengeluarkan uang tunai. Tak mau berkorban, tak dapat hasil. Untuk kontrak bernilai ratusan juta uang sedikit ini apa artinya? Pulang, gadai semua yang bisa digadai di rumah. Semua digadai. Ambil semua uang tunai. Ayah, gadai rumah tua juga kalau-kalau. Mana ada kalau-kalau. Asalkan nenek ini bicara, kalau dia mau bintang di langit, kita juga akan ambilkan untuknya. Ambilkan. Benar. Kita harus membuat Mr. Zong merasa. Tak ada yang lebih sungguh-sungguh daripada keluarga Rini lebih sungguh-sungguh. Baik. Ayah, semuanya sudah disiapkan sesuai perintahmu. Ini semua tabungan kita, harta yang kita kumpulkan selama ini. Asalkan kita dapat kontrak dari Kisheng, investasi kecil ini bukan apa-apa. Nanti keluarga Rini akan jadi orang terkaya di Jiangcheng. Siapa yang bisa menyaingi kita? Tadi Nyonya kami kurang sopan. Sekarang ini adalah hadiah yang kami siapkan khusus untukmu. Silakan lihat. Ini adalah surat pengalihan hak kapal pesiar mewah. Nanti kamu bisa berlayar dan menikmati angin laut setiap hari. Ini adalah villa mewah yang kami siapkan khusus, 1 unit. Ini 1 set jok hijau kekaisaran lengkap. Sangat cocok dengan penampilanmu yang kaya raya. Pas sekali. Tidak suka. Tidak seru. Tidak suka. Tidak seru. Kamu. Gyoku. Waikian. Cepat. Kakek. Di rumah memang sudah tidak ada uang lagi. Pabrik plastik di utara dan selatan sudah dijual semua. Ayah, itu adalah fondasi keluarga Rini kita. Bodoh. Tak mau mengorbankan anak. Tak bisa menangkap serigala. Semakin sulit si nenek ini menunjukkan bahwa Mr. Zong semakin besar tantangan untuk kita. Saat-saat penting, asal kontrak sudah ditandatangani. Beli 100 toko pun bukan masalah. Cepat, ini langkah terakhir. Tak ada yang bisa menghalangi keluarga Rini saya. Jalan untuk meraih sukses. Sudah siap semuanya? Keluarga Rini tidak boleh menjualnya. Kalau sudah dijual, perusahaan ini benar-benar hancur. Jangan banyak omong.
Asal bisa kerjasama dengan grup Kisheng pabrik plastik itu, apalagi jual saja. Transfer uangnya sekarang juga. Ya. Akhirnya aku bisa sukses besar. Ayah. Pabrik plastik itu terjual 50 juta. Semuanya sudah ditransfer ke kartu nenek. Ibu, ini adalah perhatian terakhir dari keluarga Rini. Sekarang kau puas, kan? Kakek, Paman, kalian gila ya? Ini kan usaha turun-temurun puluhan tahun keluarga Rini. Masa diberikan begitu saja ke orang asing? Kau tahu apa? Ini namanya investasi. Menurutku, kalian cuman iri, cemburu pada kami karena bisa meraih kesempatan dari grup Kisheng. Kau. Adik sepupu, ini namanya berpikir jangka panjang. Kalian lihat saja bagaimana kami mendapatkan kontrak triliunan ini. Kau si miskin, kau ketawa apa? Aku ketawa. Uang kalian ini sepertinya tidak akan kembali lagi. Uang kalian ini mungkin tidak akan kembali. Benar-benar orang miskin. Tidak punya mata sama sekali. Keluarganya akhirnya setuju untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. Cepat, ambil dia. Sekarang. Apa maksudmu? Ini adalah grup Kisheng, ibu mertua Tuan Zong. Kalian berani menangkap orang sembarangan? Tidak takut mati? Tuan Zong apa? Dia adalah pasien yang kabur dari rumah sakit kota 3 di kota sebelah. Pasien Alzheimer. Namanya Wang Weihua. Anaknya baru datang untuk mengurus prosedur. Katanya saat dia sakit, dia suka berpura-pura sebagai klien besar. Untuk makan dan minum gratis. Kalian tidak tertipu, kan? Aneh. Alzheimer? Ini tidak mungkin. Ini dia bilang dia ibu mertua Tuan Zong. Bahkan bilang akan menandatangani kontrak bernilai miliaran untuk kami. Dia juga bisa bilang, dia Raja Langit. Percaya? Kamu percaya? Sepertinya kalian sama seperti dia, juga mengalami delusi. Cepat bawa dia. Lepaskan aku. Rumahku. Wang Chaiku. Perhiasanku. Ini. Palsu. Semuanya palsu. Uang pensiunku mana? Harta warisan keluargaku mana? Habis. Dana operasional perusahaan akan habis semua. Ayah. Kakek. Ayah. Kakek, kamu baik-baik saja? Diam, jangan pura-pura peduli. Lu Congguang, apa kamu sudah tahu dari dulu? Dia orang gila, sengaja tidak memberitahu kami. Kamu cuma ingin melihat keluarga Rini bangkrut. Hati kamu busuk sekali. Dasar bodoh masih menyalahkan orang lain. Inikah yang disebut tata krama keluarga kaya? Kamu. Bangsat. Berani membantah? Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan kontrak Kisheng. Jadi sembarangan cari pertolongan. Kakek, ini jelas karena kalian serakah. Aku hajar. Berani sekali, kamu berani main tangan. Cepat bangun. Jangan pura-pura mati. Ini anak perempuan yang kamu lahirkan. Ini menantu yang kamu cari. Lepaskan, Luo Yichen, hentikan. Dengar ya, uang yang dicuri penipu itu, keluarga kalian harus ganti rugi ke kami. Kalau tidak mengganti rugi, semua akan sengsara. Jangan sentuh ibuku, dia baru saja dioperasi. Lukanya bisa terbuka.
Minggirku. Yao Yao. Yao Yao. Ganti rugi. Harus ganti rugi. Yao Yao. Ganti rugi. Apa-apaan kamu? Ibu. Ibu, bagaimana kabarmu? Ibu sadarlah. Ibu. Dokter. Siapa keluarga Lin Shuyin? Saya anaknya. Pasien mengalami trauma kepala yang berat, pendarahan besar di dalam otak. Sekarang sudah memicu komplikasi. Dibutuhkan transfusi darah segera. Tolong ambil darah saya. Pasien memiliki darah RH negatif yang langka. Kamu darah tipe B. Jika ditransfusikan, bisa membunuhnya. Stok darah di bank darah sedang sangat kurang. Mengirim darah dari luar kota pasti tidak akan sampai tepat waktu. Siapa lagi yang memiliki darah RH negatif? Bagaimana ini? Bapak yang ini. Catatan medis menunjukkan Anda memiliki darah RH negatif. Anda adalah ayah pasien, kan? Sekarang hanya darah Anda yang bisa menyelamatkannya. Cepat, ini soal hidup dan mati. Cepat ikut saya masuk. Mau ambil darah saya? Kakek, Yao Yao. tolong. Selamatkan Mama. Tolong, selamatkan Mama. Dia adalah anak kandungmu. Tolong, kasihanilah. Yao Yao. Selamatkan Mama. Yao, berdiri. Sekarang tahu minta-minta. Kemampuan liar kamu tadi mana? Mau ambil darah Bapak, jangan mimpi. Benar juga, kakek kamu sudah tua. Kalau ambil darah dan terjadi sesuatu, kamu bisa mengganti rugi. Ketika dia melihat saya sebagai bahan tertawaan, apakah dia menganggap saya sebagai ayah kandungnya? Lagi pula, kamu, Lu Chongguang, sudah mewakili mereka memutuskan hubungan dengan saya. Dia orang luar. Kenapa saya harus menyelamatkannya? Pak, nyawa seseorang dipertaruhkan. Kalau tidak segera ditransfusi, pasien akan syok. Dokter, saya sudah tua. Darah saya sangat berharga. Kalau diambil banyak, saya bisa mati. Tapi, untuk menyumbangkan darah, saya bisa saja. Tapi saya punya satu syarat. Kakek, asal kakek bisa selamatkan Mama, apapun akan saya setujui. Justru karena kau. Dan perempuan gila itu, perusahaan, keluarga Rini saya, jadi tinggal cangkang kosong. Hei, Yao Yao. Kau segera tanda tangani perjanjian pengalihan. Perusahaan atas namamu harus dijual semua untuk menutupi kerugian keluarga Rini saya. Begitu uangnya masuk, saya akan transfusi. Kakek, perusahaan itu adalah jerih payah seumur hidup Mama. Tidak boleh dijual. Kalau tidak ada okan tetap wangi, ya tunggu saja di sini. Menunggu jenazah Lin Shuyin. Lagi pula, saya kehilangan satu anak perempuan tidak apa-apa. Papam tidak apa-apa. Betul. Ini hutang kalian pada keluarga Rini. Kalau tidak diberikan ke perusahaan, ya sudah, biarkan dia mati saja. Lin Chengyuan. Harimau buas pun takkan memangsa anaknya sendiri. Kau demi memuaskan keserakahan dalam hatimu, berani menggunakan nyawa anak kandungmu sendiri sebagai taruhan? Si miskin, diam kau. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Pilihannya, berikan uangnya. Atau biarkan saja dia mati. Tinggal 5 menit terakhir. Kalau tidak segera ditransfusi darah, dewa pun tak bisa menolong. Ayah, beri dia. Beri semuanya padanya. Menyelamatkan ibu yang penting. Baik, aku tanda tangani. Aku akan transfer padanya sekarang. Jangan tanda tangani. Dia tidak layak. Sekarang siapa lagi yang bisa menyelamatkannya?
Memangnya mau lihat mertuamu mati? Darahmu terlalu kotor. Tidak pantas untuk ibuku. Sekarang, segera, langsung ambil darah RH negatif, bawa ke rumah sakit. Kau pikir kau ini Tuan Zong? Cuman telepon, darah langsung dikirim. Lah. Aneh. Bukannya ini Liu Zong. Dan dari rumah sakit provinsi, tokoh kedokteran Din Zhao Guodong, kenapa mereka datang? Liu Zong, saya Xiao Luo dari perusahaan cabang Kisheng Group. Tahun lalu di acara tahunan grup, kita pernah ketemu. Tuan Lu, ini adalah Din Zhao. Tuan Lu, maaf datang terlambat. Darah RH negatif 4000 cc yang Anda minta sudah saya siapkan. Cukup untuk 3 kali operasi ibunda Anda. Mungkinkah? Lu Chongguang. Dia punya identitas tuh atas ares ya. Kepala Li, apalagi yang kau tunggu? Segera atur operasinya. Aku yang akan memimpin operasinya. Baik, Dekan Zhao. Pak Liu, jangan-jangan kau salah lihat orang. Lu Chongguang itu cuma penipu. Darah ini tidak boleh diberikan padanya. Penipu? Berani-beraninya kau memanggil Pak Lu langsung namanya. Siapa kau ini? Berani berteriak-teriak di depan Pak Lu. Mulai sekarang, aku langsung mencabut jabatanmu sebagai manajer cabang. Kau ini ketua dewan direksi grup Kisheng, Pak. Pak Zong. Benar. Saya adalah pendiri grup Kisheng. Bapak Zong. Aku selalu ingin berinteraksi dengan kalian sebagai orang biasa. Tapi yang kudapat malah dijauhi, dihina, dan diintimidasi. Liu Shu. Barusan keluarga Rini sengaja melukai, memeras. Semua buktinya sudah saya kumpulkan. Tenang saja Bapak Lu, tim pengacara sudah siap. Bawa mereka pergi. Aku akan pastikan mereka mendekam di penjara selamanya. Tenang, Yao Yao. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang berani mengganggu kalian. Chongguang. Bawa pergi. Aku ayah kandungnya. Atas dasar apa kalian menangkap kami? Pemerasan, penganiayaan sengaja menyebabkan luka berat. Bicaralah dengan hakim. Bawa pergi. Shuyin. Shuyin ya. Ibu. Ayah sedang tidak waras. Kamu bicaralah dengan mereka. Jangan biarkan ayah mati di penjara. Ibu. Kakek, aku sudah mendengar semuanya. Katakanlah. Hilang satu anak perempuan bukan masalah. Hukum saja sesuai aturan. Keluarga Rini. Aku tidak pantas. Maafkan kami. Sekarang kalian tahu mengakui keluarga. Tadi saat kalian minta uang, pernahkah kalian ingat dia adalah adikmu? Anak perempuan. Liu Chu. Bukti-buktinya sudah jelas. Aku tidak ingin mereka suatu hari nanti dapat pengurangan hukuman. Mengerti. Jika tim pengacara tidak berjuang mati-matian, aku akan mengundurkan diri. Bawa pergi. Tuan Lu.
akhirnya selesai. Direktur Lu sungguh ajaib. Semua indikator kesehatan ibunda Anda membaik. Cukup istirahat selama sebulan, pasti akan sembuh total. Terima kasih dokter. Anda adalah penyelamat seluruh keluarga kami. Bapak He, jangan begitu. Kalau mau berterima kasih, seharusnya kepada Direktur Lu. Saya duluan ya. Ibu. Ibu. Ibu, bagaimana kondisimu? Baik-baik saja. Ayah. Ibu. Menyembunyikan identitas sebelumnya memang ada alasan yang terpaksa. Maafkan aku. Anakku. Ibu. Kamilah yang membebanimu. Kamu yang sudah menderita. Yao Yao. Tujuh tahun lalu, sejak hari aku masuk penjara, aku pikir hidupku sudah hancur. Kamu dan ayah serta ibu yang selalu mendukung, memberikan cahaya untuk aku keluar dari sana. Mulai hari ini, aku adalah Lu Chongguang dari grup Qisheng. Tetapi aku lebih ingin menjadi suami kamu, He Yao Yao. Cincin ini terlambat 7 tahun. Tetapi hatiku tidak pernah berubah. Yao Yao, apakah kamu masih mau menikah dengan aku sekali lagi? Aku mau. Ayah. Ibu. Yao Yao. Hari ini adalah malam tahun baru di rumah sakit, bau cairan pembersih terlalu kuat, dan juga tidak cocok untuk merayakan tahun baru. Lalu kita kemana? Pak Lu. Armada mobil sudah menunggu di bawah. Baik. Kalau begitu kita pulang untuk merayakan tahun baru. Sudah sampai rumah. Selamat datang Pak Direktur. Selamat datang Bu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Chongguang, kamu salah jalan ya? Ini kan Villa Wulong nomor 1. Konon katanya nilainya 300 juta. Uang pun belum tentu bisa beli. Iya, Chongguang. Ini terlalu mewah. Kamu mau kami sekeluarga tinggal di sini? Ini tidak pantas. Bu, ini rumah yang kubeli khusus untuk kalian. Chongguang. Dia yang mana apa sih? Dasar bodoh. Ini mahar dariku untukmu, sekaligus rumah baru kita. Ayo, masuklah. Makan malam tahun baru nanti jadi dingin. Ayo. Ayo. Gelas pertama ini untuk ayah, untuk ibu. 7 tahun lalu, keluargaku bangkrut. Semua orang menghindariku. Hanya kalian berdua yang tidak merendahkanku, tidak hanya mempercayakan Yao Yao padaku, tapi juga menganggapku seperti anak sendiri. Anak baik, kamu yang sudah menderita, bisa mendapat menantu sepertimu, adalah berkah dari leluhur keluarga Rini. Betul. Hal-hal di masa lalu jangan dibahas lagi. Mulai sekarang kita sekeluarga. Hidup dengan baik. Baik. Ayo, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Yao Yao, Ibu ini benar-benar seperti mimpi.
Ibu. Chongguang bilang, nanti tidak ada lagi yang akan mengganggu kita. Ibu sedikit haus. Kalau begitu, aku akan membuat teh panas. Tunggu aku. Hati-hati. Halo, di mana ada wanita cantik di sini? Kamu tidak menipu aku demi uang, kan? Bos Qian. Anda masih tidak percaya padaku. Luo Yichen benar-benar tidak menipu aku. Benar-benar ada satu wanita cantik yang masih memikat. Kamu siapa? Jangan mendekat. Bentuk tubuh ini, karakter ini lebih baik daripada selebriti internet kecil di klub. Ayo teman aku minum satu gelas. Kamu menjauh. Aku adalah ibu mertua Lu Chongguang. Aku tidak peduli siapa ibu mertuamu. Tolong. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Ini rumah pribadi. Berani mendorong aku. Bunga ibu dan anak. Putri ini lebih menarik, cukup panas. Kalau kamu berani bergerak lagi, aku akan menelepon polisi. Malam ini kami beruntung, majulah. Jangan sentuh putriku Yao Yao. Datanglah kamu lepaskan aku. Chongguang, tolong. Chongguang. Berhenti. Jangan bergerak. Kalau kamu maju satu langkah lagi, aku akan langsung menjatuhkan mereka. Chongguang, jangan pedulikan aku. Selamatkan ibu dulu. Tidak. Selamatkan Yao Yao, dia adalah tunanganmu. Kalau kamu melepaskan mereka sekarang, aku masih bisa membiarkanmu. Kamu tahu siapa aku? Qian Yong dari keluarga Qian di Jiangbei di daerah ini, belum ada yang pernah bicara seperti itu kepada aku. Coba kamu sentuh dia lagi. Mundur. Kalau kamu maju satu langkah lagi, aku akan langsung menjatuhkan mereka. Kamu cukup berani ya kalau kamu ingin jadi pahlawan, mari kita main yang seru. Aku akan menghitung sampai 3. Setelah 3 hitungan kamu hanya bisa memilih satu orang untuk diselamatkan. Jangan pedulikan aku. Selamatkan Yao Yao. Selamatkan ibu. Yao. Selamatkan Yao Yao. Ibu. Sungguh menyentuh di sebelah kiri adalah istri, di sebelah kanan adalah ibu mertua. 3 detik kemudian kamu hanya bisa memilih satu. Kalau tidak memilih maka mereka semua akan mati. 3. Kamu benar-benar memaksa aku? 2. 1. Tidak memilih maka mereka semua akan mati. Lisu. Pak. Yao ibu. Aku masih punya banyak cara untuk menyiksa orang. Kamu mau mencoba? Kamu jangan mendekat. Aku adalah putra keluarga Qian. Keluarga Qian. Kamu berani memukul aku? Kamu? Liu Shu, dalam 10 menit, aku ingin mendengar berita keluarga Qian bangkrut. Paham. Liu Shu, kamu dari grup Qisheng, Pak Liu. Apakah kamu, Bapak Zong? Maaf, aku salah. Kasihanilah aku. Semua karena Luo Yichen. Dia bilang ada gadis cantik di sini. Aku tergoda karena nafsu. Aku jadi... Ternyata dia. Ya. Padahal aku sudah memperlakukan dia begitu baik. Ternyata 1 dan 2 semuanya berhati serigala. Buang dia ke dalam lake untuk menyadarkan dia. Supaya tidak mengotori tanah di sini. Ya. Tidak. Jangan, Yao ibu. Kamu baik-baik? Baik, aku baik. Yao baik? Baik. Si Qian Yong yang tidak berguna. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Oh, Yi Chen. Kamu menyerahkan diri saja. Jangan terus-terusan keras kepala. Awalnya kami yang salah. Pergi. Semua karena si tidak berguna dari keluargamu. Membuatku terpuruk seperti ini.
Kamu adalah keponakan Lin Shuyin. Kamu telepon. Dia pasti akan mengangkatnya. Cepat telepon dan suruh dia datang ke sini. Berani mengatakan satu kata yang salah. Aku akan kirim kamu menemui Dewa Kematian dulu. Yi Chen, kembalilah. Diam. Semua karena Lu Chongguang, si narapidana itu. Membuatku kehilangan pekerjaan. Bahkan harus mendekam di penjara. Tidak membiarkanku hidup. Semua juga jangan harap bisa hidup. Cepat telepon. Bawa Lin Shuyin dan Lu Chongguang tipu agar datang ke sini untukku. Bibi. Dini, kamu kenapa? Bibi dulu keluarga kami yang salah. Bisakah kamu dan Lu Chongguang bawa aku keluar dari keluarga Rini? Tempat ini aku tidak bisa tinggal di sini 1 menit lagi. Kalian saja jangan bilang ke orang lain. Aku takut malu. Baik, jangan panik. Kami akan datang sekarang. Wah, istri. Aktingnya bagus ya. Chongguang Dini ingin keluar dari keluarga Rini. Kami akan menjemputnya. Ibu Liu Xiu bilang Luo Yichen kabur. Apakah ada tipu muslihat di sini? Dini selalu anak yang baik. Sifat dasarnya tidak buruk. Aku percaya dia tidak akan melakukan apa-apa. Oke. Ibu, aku akan ikut bersama Anda. Yao Yao, tunggu saja di rumah. Hati-hati. Chongguang, kenapa sepi sekali di sini? Bu, pelan-pelan aku merasa ada yang aneh. Dini, kamu kok ada di sini? Tante, jangan mendekat. Ada jebakan. Lari, mau lari kemana? Hari ini halaman belakang keluarga Rini ini akan jadi kuburan kalian berdua, ibu dan anak. Luo Yichen, kamu gila ya? Polisi sedang memburumu di seluruh kota. Kamu masih berani muncul? Memburuku? Asal aku bunuh kalian semua, masukkan kalian ke dalam semen, lalu tenggelamkan di danau buatan. Siapa yang tahu itu perbuatanku? Nanti kalau mereka menemukanku, Lu Chongguang, kamu mantan narapidana ini sudah jadi makanan ikan. Luo Yichen, kamu cuma bawa beberapa sampah seperti ini. Mau menahanku? Lu Chongguang, jangan pura-pura bodoh di sana. Walaupun kamu adalah CEO Qisheng, lalu kenapa? Apa aku takut padamu? Aku tahu kamu punya pengawal, tapi bantuan dari jauh tak bisa memadamkan api di depan mata. Beberapa saudara ini, mereka adalah orang-orang yang kucari di pasar gelap dengan modal yang tak kusayangkan. Tangan mereka sudah pernah berlumuran darah. Aku ingin lihat CEO berkulit halus dan lembut seperti kamu ini bisa tahan berapa kali pukulan. Saudara-saudara, serang, pukuli sampai mati. Hati-hati, Chongguang. Kalian ayo, serang aku bersama. Ini tidak mungkin. Luo Yichen, selama bertahun-tahun ini, demi bertahan hidup, kepalan tanganku sudah lebih keras dari nyawa. Yi Chen, berhentilah. Jangan terus berbuat salah. Minggir, Dini. Kalau bukan karena keluargamu, mana mungkin aku jadi seperti ini? Ini semua salahku. Aku yang gagas membuatmu dan ayah sadar tepat waktu. Hingga akhirnya melakukan kesalahan besar ini. Dini, Luo Yichen, dasar binatang. Istri sendiri kau pukul. Memangnya kenapa kalau aku pukul dia? Hah? Aku bahkan akan membunuhmu. Luo Yichen, aku akan membuatmu atas apa yang kamu lakukan hari ini, membayar lebih mahal lagi.
Bayaran. Aku sudah tamat, tapi aku tidak berniat untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bom. Lari. Dini, Lu Chongguang, katanya kamu jago bertarung kan? Kamu bisa lari lebih cepat daripada bom? Ketahuilah hari ini, semua orang di sini harus mati bersama aku. Mati bersama. Liu Shu. Bos Lu, situasi sudah aman. Anak ini membeli bahan peledak ilegal, sepertinya bukan hanya akan menghabiskan hidupnya di penjara, tapi juga harus menghadapi hukuman mati. Bawa dia turun. Bangun. Jalan. Lu Chongguang, aku tidak akan membiarkanmu hidup bahkan setelah aku mati. Jalan. Bu, sudah aman. Chongguang, kamu juga baik-baik kan? Ibu hampir mati ketakutan. Bu, aku baik-baik. Lihat, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Ibu kedua, aku yang bersalah. Kalau tadi ada sesuatu yang terjadi pada kalian, aku harus bagaimana? Dini, kami tidak menyalahkanmu. Ikut kami pulang saja. Terima kasih, ibu kedua. Aku tidak akan pulang. Kebaikan besar ibu, aku, Dini, tidak akan pernah melupakan seumur hidup. Sayang, pulang dan tunggu saja. Chongguang anak itu, orang baik pasti dilindungi Tuhan. Ditambah lagi Bapak Liu membantu, pasti baik-baik saja. Ayah, Luo Yichen membawa bom. Chongguang, Ibu. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kenapa kamu menangis? Chongguang, ada yang terluka? Orang gila itu. Dia melukaimu? Lihat, utuh dan tak terluka. Rambutku pun tidak berantakan. Sudah, ayo Chongguang masuk dan makan. Di luar anginnya kencang. Ayo pergi. Ayo. Siran, ini tunanganku. Lu Chongguang. Kamu itu yang membuat Yao Yao menunggu dengan sabar selama 7 tahun, Tuan Lu. Chongguang. Ini Chen Siran, sahabat terbaikku. Baru saja pulang dari luar negeri. Nona Chen, halo. Tuan Lu, aku baru pulang dari luar negeri. Belum menemukan tempat tinggal. Bolehkah aku tinggal di rumahmu beberapa hari? Untuk menemani Yao Yao bermain. Tentu saja boleh. Makan dulu. Ayo. Makan dulu. Ayo, kita bersulang. Ayo. Bersulang. Dia itu Tuan Zong yang legendaris. Yao benar-benar beruntung. Sebelum makan, aku ada kejutan untuk Yao Yao. Apa ini? Coba buka. Astaga, cantik sekali. Pasti mahal ya? Namanya Eternal Heart edisi terbatas tahun ini dari Qisheng Group, satu-satunya di dunia. Tunggu, Chongguang. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Jangan bergerak.
Berapapun mahalnya berlian, tetap ada harganya. Tapi 7 tahun ini, persahabatanmu yang tak pernah meninggalkan aku, tak ternilai harganya. Chongguang, terima kasih. Aku benar-benar iri pada Yao Yao. Dia menemukan suami yang baik. Ayo, kita toast untuk kebahagiaan Yao Yao. Ayo kita minum. Ayo. Toast. Oke, kita makan sekarang. Wah. Harga lelang awal hati abadi saja sudah 80 juta. Begitu saja dipakai oleh gadis itu. Hei Yao Yao, kenapa dia bisa memakai kalung bernilai jutaan? Kenapa semua hal baik selalu jatuh ke dia? Lu Chongguang sekarang adalah bos grup Qisheng. Kalau bisa mendekati dia, kemakmuran yang melimpah di masa depan. Posisi sebagai nyonya grup Qisheng pasti akan jadi milikku. Dari segi tubuh, dari segi pesona, mana ada bagianku yang tidak lebih dari He Yao Yao yang masih hijau dan belum matang. Laki-laki mana ada yang tidak suka selingkuh. Chongguang. Lantainya dari marmer, rata sekali. Kok bisa jatuh di sini? Chongguang. Kakiku keseleo. Tadi di dapur, tante bilang aku ceroboh. Dia marahi aku. Aku jadi panik, makanya jatuh. Oh, Sakit sekali. ibuku memarahimu? Chongguang. Sebenarnya, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah merasa kita cocok. Tapi Yao Yao terlalu polos. Dia tidak bisa membantumu dalam karier. Hanya akan jadi beban. Tapi aku berbeda. Aku punya kemampuan dan ambisi. Chongguang, kalau kau mau, malam ini aku akan ke kamarmu. Biarkan kau menikmatinya. Chongguang, kau menyakitiku. Kau seharusnya tahu arti tahu diri beberapa kata itu, bagaimana cara menulisnya, kan? Aku kasih waktu 3 detik. Singkirkan niat kotormu itu. Yao Yao sangat menghargai persahabatan denganmu. Jangan sakiti hatinya. Ini kesempatan terakhirmu. Lu, Pak Lu. Lu Chongguang dikasih muka malah minta muka. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, semuanya jangan harap bisa tenang. Kamu bilang ada orang di dalam Qisheng yang bocorkan informasi. Cari. Siapapun yang terlibat, tak akan kami toleransi. Hati-hati dengan Chongguang. Ayo saya bersihkan. Apa maksudmu? Maaf ya, Chongguang. Aku hanya ingin mengirimkan secangkir teh untuk meminta maaf. Jangan seperti itu. Apa yang aku katakan sebelumnya? Kamu anggap angin lewat saja? Keluar. Kamu begitu tak berperasaan terhadapku. Jangan salahkan aku. Asalkan ada foto-foto ini. Lihat bagaimana kamu menjelaskan kepada He Yao Yao, si manis bodoh itu. Ya. Ibu, kamu juga makan. Yao Yao. Ibu Yao Yao. Aku tidak mau hidup lagi. Aku lebih baik mati saja. Siran, kenapa bajunya seperti ini? Siapa yang mengganggu kamu? Ya, Chongguang.
Aku berpikir karena ini tahun baru, aku ingin memberikan secangkir teh kepadanya. Tapi hasilnya, dia mengunci pintu dari dalam. Dia ingin memperkosa aku. Dia bilang jika aku bersama dia akan menjamin aku hidup mewah seumur hidup. Kalau aku tidak mau, dia akan merobek bajuku. Tidak mungkin, Chongguang bukan orang seperti itu. Yao, aku tahu kamu mencintainya, tapi kamu tertutup mata olehnya. Ini adalah aku. Berjuang mati-matian untuk mengambil bukti ini. Lihat ini. Ini adalah calon suami baik kamu. Yao, perusahaan ada masalah mendesak. Aku harus... Lu Chongguang, kamu binatang berkedok. Chen Xiran, aku menganggap kamu sebagai sahabat Yao, makanya aku tidak mempermasalahkanmu. Tak disangka kamu begitu rendah dan tak tahu malu. Yao, lihat dia bahkan mengancam saya. Orang ini hanya tahu wajahnya, tapi tidak tahu hati sebenarnya. Lagi pula, dia pernah dipenjara selama 7 tahun. Orang yang keluar dari penjara, apa saja yang tidak bisa dia lakukan? Lihatlah. Foto ini masih bisa palsu? Aku tidak mungkin mengorbankan reputasi saya sendiri. Yao, kamu gila. Bukti sudah jelas. Kamu masih membela dia. Aku tidak percaya hanya dengan satu foto. Aku hanya percaya pada Lu Chongguang yang aku tuh kenal. Dan kamu anggap aku buta? Di foto tangan Chongguang jelas-jelas mendorong kamu, dia menolak kamu. Aku percaya Chongguang. Ternyata di dunia ini, benar-benar ada orang yang percaya padaku tanpa syarat. Aku ini. Halo. Pak Lu, cepat datang, ada masalah besar. Wakil direktur yang selalu menargetkan Anda, Zhou Jigang, bersekongkol dengan Dewan Direksi. Baru saja membongkar catatan penjara Anda sebelumnya. Media sekarang sudah mengepung gedung Qisheng. Membuat rumor bahwa Anda menyembunyikan sejarah kriminal penipuan dalam IPO. Harga saham sudah mulai anjlok, mereka sedang mengadakan konferensi pers darurat memaksa Anda untuk mundur. Sepertinya ada kolusi dari dalam dan luar. Ingin membunuh saya. Yao, tunggu aku kembali. Aku akan memberikan jawaban kepada kamu dan semua orang. Yao, lihat dia. Dia sudah terbongkar tak punya muka untuk tinggal lari. Teman-teman media, para investor, Grup Qisheng selalu berkomitmen pada operasi yang jujur. Tapi kami sama sekali tidak menyangka yang kami kagumi, Chairman misterius Tuan Zong, ternyata adalah seorang narapidana. Ya ampun, benar-benar narapidana. Presiden Grup Qisheng ternyata memiliki catatan kriminal. Orang yang ternoda seperti ini, bagaimana bisa mengelola grup triliunan? Ini adalah penipuan bisnis. Saham Qisheng hari ini akan jatuh terhenti. Untuk bertanggung jawab kepada grup dan kepada para investor, saya usulkan untuk mencopot sekarang juga semua jabatan Lu Chongguang dan menuntut tanggung jawab hukumnya atas penyembunyian catatan kriminal serta mencabut tumor dalam grup ini sampai ke akar-akarnya. Zhou Jigang, siapa yang berani memberimu nyali? Wakil Chairman Zhou, saya belum mati. Kau sudah buru-buru cari perhatian? Lu Chongguang, kau masih berani datang? Lihatlah investor di luar, kau tidak merasa bersalah pada mereka? Kau seorang narapidana, sama sekali tidak pantas duduk di posisi ini. Satpam, usir dia keluar. Kriminal. Buka lebar-lebar matamu dan lihat jelas. Dialah biang keladi yang menyebabkan saham perusahaan jatuh. Wakil Chairman Zhou, kau bersekongkol dengan pesaing?
Ini adalah bukti kuat bahwa kau sengaja melakukan short selling terhadap perusahaan. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Benar. Saya memang pernah dipenjara selama 7 tahun, tetapi dividen yang Anda pegang. Dan selama 7 tahun ini, setiap kontrak bernilai ratusan miliar yang ditandatangani Qisheng, setiap keputusan strategis yang dibuat, semua saya yang menetapkan di penjara melalui pengacara satu persatu. Saya tidak pantas menduduki posisi ini. Lalu siapa yang pantas? Zhou Jigang, kamu? Lu Chongguang, jangan mengalihkan konsep di sini. Terlepas dari kemampuan Anda memiliki catatan kriminal adalah fakta. Semua? Apakah masyarakat bisa menerima mantan narapidana menjadi presiden perusahaan bernilai miliaran? Ini bukan hanya aib bisnis, tetapi juga kerusakan moral. Selama dia masih berada di posisi ini, saham grup Qisheng akan terus turun. Pada saat itu, uang Anda akan hilang semua. Semua, benar kan? Ya, jangan biarkan dia menghancurkan perusahaan. Turun, mantan narapidana keluar dari Qisheng. Turun. Siapa bilang dia noda? Siapa bilang dia noda? Dia adalah pahlawan keluarga kami. Yao. Ayah, ibu, Tempat ini berantakan sekali. Kalian. aku adalah tunangan Lu Chongguang He Yao Yao. Noda yang kalian bicarakan itu adalah demi melindungi keluarga agar tidak difitnah oleh kerabat jahat. Orang bodoh yang rela dipenjara sendirian menanggung kesalahan. Dia bukan penjahat. Dia adalah pria paling bertanggung jawab di dunia ini. Oh, ternyata putri keluarga Rini kamu tunangannya. Wajar saja membelanya. Omong kosong, buktinya mana? Jangan-jangan mau ceritakan kisah cinta yang mengharukan. Bukti. Ini bukti yang kamu minta. Saksi dan bukti semuanya ada. Lu Chongguang tidak bersalah. Ini tidak mungkin. Dan lagi, siapa bilang Qisheng tidak ada yang mendukung? Keluarga Rini saya meski tidak sebesar Qisheng, tapi selama Lu Chongguang masih menjadi menantu saya, Lin Shuyin bersedia mengeluarkan semua harta saya untuk mendukungnya sampai akhir. Bahkan jika saham Qisheng merosot total sampai bangkrut, keluarga Rini kami akan tetap menemani kamu bangkit kembali. Menantu saya adalah anak terbaik di dunia. Kesulitan yang dia alami selama 7 tahun ini akan kami ganti dari keluarga Rini. Lu Chongguang adalah suamiku. Aku akan mendukungnya tanpa syarat. Ayah, Ibu, Yao. Aku sekarang terperosok dalam kesulitan. Dihujat oleh seluruh internet. Kalau kalian melakukan ini, tidak hanya akan menghabiskan semua harta keluarga Rini, tapi juga akan menanggung nama buruk yang dikutuk semua orang. Bahkan nanti kalau pergi ke pasar belanja sayur, pasti akan ada orang yang menunjuk-nunjuk di belakang kalian, menggunjing. Demi aku, setimpalkah? Chongguang, seumur hidupku, He Yao Yao ini orangnya keras kepala. Yang penting itu kamu. Selama kita masih hidup, uang habis bisa dicari lagi. Reputasi rusak, keluarga kita akan menemanimu bangkit kembali. Benar, Chongguang, asalkan keluarga kita tetap utuh dan kompak. Meski jualan bakso di pinggir jalan pun, ibu juga rela. Iya. Selama ada aku langit yang runtuh ini, ayah yang akan menahan untukmu. Wah, sandiwara sedih yang bagus sekali ini. Karena kalian semua bersikeras melindungi narapidana ini, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Baru saja, memanfaatkan harga saham yang anjlok, aku sudah bekerja sama dengan beberapa pemegang saham untuk membeli saham-saham Qisheng Group dengan harga murah. Semua saham yang beredar di luar. Astaga, proporsi kepemilikan saham Zhou Jigang sekarang ternyata mencapai 40%. Sekarang, akulah pemegang saham terbesar Qisheng Group. Artinya, aku adalah ketua dewan direksi yang baru untuk Qisheng. Lu Chongguang. Dan kalian, keluarga Rini yang tidak tahu terima kasih ini. Sekarang juga segera keluar dari gedung Qisheng di sini. Aku yang berkuasa. Bagaimana bisa kau seperti ini? Ini adalah hasil jeripayah Chongguang seumur hidupnya.
Satpam, usir orang-orang miskin ini keluar untukku. Siapapun yang berani menghalangi, langsung dipecat. Wakil Direktur Zhou, kamu terlalu cepat senang. Masih ngotot aja. Sahamnya ada di sini. Mau berulah? Liu Qiu ajari Wakil Direktur Zhou. Apa itu operasi modal yang sesungguhnya? Mengerti. Zhou Jigang, sebelum kamu sengaja melakukan short selling, Direktur Lu sudah melalui perusahaan lepas pantai di luar negeri. Diam-diam membeli kembali saham yang beredar di pasar. Jadi proporsi sahamnya sekarang adalah 51%. Dia terhadap grup Kiseng memiliki kendali mutlak. Saham sedikit yang ada di tanganmu itu adalah Direktur Lu sengaja memberikannya padamu. Ini tidak mungkin. Zhou Jigang, kamu bersekongkol dengan perusahaan luar, sengaja menjatuhkan saham perusahaan sendiri, memanipulasi pasar, terlibat kejahatan ekonomi besar. Aku sudah melaporkanmu ke polisi. Zhou Jigang, kamu diduga melakukan penipuan bisnis dan manipulasi pasar saham. Ikut kami. Lu Chongguang, kamu mengakaliku. Kamu akan mati mengenaskan. Ini semua sudah kamu atur? Ya. Liu Xiu, Apa perintah api Direktur Lu? mulai hari ini, Grup Kiseng dan perusahaan Lin menjadi mitra strategis seumur hidup. Saya akan menyuntikkan modal. 10 miliar ke perusahaan Lin. Dulu keluarga Lin membantu di saat sulit. Hari ini aku Lu Chongguang akan membalasnya 100 kali lipat. Mengerti. 10 miliar. Ya, ini semua yang pantas kalian dapatkan. Chongguang, ya, tadi di rumah. Aku seharusnya tidak ragu-ragu. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Ibu, dalam situasi seperti itu, fotonya diambil dengan sangat licik. Wajar saja kalau ada salah paham, tapi akhirnya ibu tetap percaya padaku, kan? Bukan begitu, Yao Yao. Dia yang pertama kali menyadari ada yang tidak beres. Ibu, foto tadi sudah kulihat. Foto itu bahkan tidak ada bayangannya. Jelas-jelas hasil editan. Atau hasil bidikan sudut yang dibuat-buat. Dan tangan Chongguang selalu mendorongnya pergi. Ini jelas-jelas Chen Xiran yang mendekat sendiri. Aku hanya percaya padamu. Kalian dengarkan penjelasanku dong. Ibu, tidak boleh. Aku mau cari Chongguang sekarang. Aku suruh ayahmu ikut denganmu. Baik. Ayo. Kalau bukan karena Yao Yao yang teliti, yakin sekali padamu, aku kali ini sudah membuat kesalahan besar. Chongguang, aku berutang maaf padamu. Ibu terlalu sungkan. Satu keluarga. Tidak perlu kata-kata yang berjarak. Ibu, pria yang kupilih. Masa karakternya bermasalah? Betul. Di kehidupan ini, selama ada kepercayaan ini, aku juga tidak punya penyesalan lagi. Asalkan aku minta maaf kepada Yao Yao, dia pasti akan memaafkan aku. Ya. Pasti. Yao Yao, aku tadi hanya bercanda dengan kalian. Jangan bicara lagi. Xiran, sebelumnya aku menganggapmu sebagai sahabat. Semua perilaku burukmu aku sudah toleransi. Tapi aku tidak menyangka kau bahkan menjebak Chongguang. Membuat seluruh keluarga aku tidak tenang. Aku sudah tidak bisa menahan lagi. Yao Yao. Aku? Aku benar-benar tahu aku salah. Aku juga bermaksud baik untukmu. Aku hanya ingin menguji Lu Chongguang. Untuk kebaikan Yao Yao. Kau memalsukan foto untuk menjelekkan aku. Jangan bicara lagi, ambil barang-barangmu. Pergi sekarang. Biarkan dia tenang sebentar. Lu Chongguang, dulu saat keluarga kamu bangkrut, hanya aku yang menganggapmu sebagai harta. Sekarang kamu adalah CEO Kiseng. Mungkin semua wanita cantik dan putri di kota ini akan mendekati kamu.
Tidak peduli kapan. Aku Lu Chongguang. Hanya milikmu, He Yao Yao. Lu Chongguang, untuk menghindari kamu direbut orang lain sekarang, langsung, sekarang juga, bawa kartu keluarga kamu Kemana? ke kantor catatan sipil, mendaftarkan pernikahan. Biarkan aku mengunci kamu di kartu keluarga aku. Baik. Semua menurut kamu. Ya. Selesai.